Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Bapak Febrea Robianto, SEMSI AKT, selaku dosen pengantar manajemen, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Audi Delanita Wijaya, NIM 2021-12057 dari kelas akuntansi B akan mempresentasikan hasil kerja saya. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Sedangkan pengertian strategi sendiri adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis. Bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Sedangkan model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategi dianggap penting karena 3 alasan. Yang pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, manajemen strategi membantu mengkoordinasi dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Selanjutnya adalah proses manajemen strategi. Ada 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Langkah kedua dan ketiga secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal. Ancaman adalah tren negatif. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah pemformulasian strategi. Yang kelima, mengimplementasian strategi, dan yang keenam, pengevaluasian strategi. Selanjutnya, ada strategi korporat atau pertumbuhan. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Strategi pertumbuhan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada konsentrasi. Yang kedua, integrasi vertikal atau backward and forward. Yang ketiga, integrasi horizontal. Dan yang keempat, diverifikasi atau yang berhubungan dan tidak berhubungan. Selanjutnya, ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif terdiri dari menggambarkan peran keunggulan kompetitif, menjelaskan 5 model kekuatan Porter, dan menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, seperti keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan
dalam waktu industri, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah yang pertama, kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Yang kedua, diferensiasi atau bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan yang ketiga, fokus. Bersaing dalam segmen yang sempit baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Selanjutnya, ada masalah manajemen strategi saat ini. Fleksibilitas strategi yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil. Merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif kepada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Yang terakhir, ada isu-isu manajemen. Yang pertama, keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis SWOT dari sebuah organisasi tersebut dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat. Perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategis. Perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat memverifikasikan bisnis, apa yang digeluti, dan apa yang dilakukan perusahaan. Perusahaan nirlaba cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan, mempunyai keunggulan yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. Yang kedua, organisasi nirlaba melaksanakan konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya usaha tersebut akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Yang ketiga, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Yang keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, merek Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, merek Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Yang kelima, ada beberapa contoh misi perusahaan yang terkemuka. Misi PepsiCo
adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Misi Coca-Cola adalah memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, setiap hari. Sekian presentasi saya hari ini. Saya meminta maaf jika ada perkataan atau penjelasan dari saya yang belum jelas. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.